Yang enak itu gimana kita menikmati agama Allah, itu sudah gitu. Menikmati hidup yang dianugerahkan Allah yang luar biasa, hidup bersama, jagungan bersama, nikmat luar biasa. Ketimbang kalau lebih bidadari. Kalau lebih bidadari, kue dewe tok ya, apa ya? Tiap hari kalau lebih bidadari, lebih baik kan enak begini ya. Itu masih kalau lebih bidadari kan namanya nafsu, mas. Nafsu, walaupun di surga kan tetap nafsu. Tapi kalau kita menegakkan agama Allah begini, itu nikmatnya luar biasa. Ya itu bayangkan, andai gak ada kita gak peduli. Coba bayangkan musola ini mati gak dulu, gak ditempati. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hadhi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa ngaji ketemu lagi untuk taklim masa depan, melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang nasihat-nasihat dari kitab Taurat, termasuk man tazawwada fid dunya shara yaumal qiyamati habiballah. Barang siapa yang menyiapkan bekal di dunia, maka pada hari kiamat kelak akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang bekal kemarin sudah dijelaskan tentang takwa, iman dan takwa. Selanjutnya wa man tarakal ghadaba sara fi jawarillah. Barang siapa yang meninggalkan marah, maka ia menjadi tetangganya Allah, artinya dekat dengan Allah. Jadi salah satu ingin dekat dengan Allah yaitu jangan suka marah, jangan sampai punya marah, jangan sampai punya marah. Ini kan cara taqarrub pada Allah melalui sikap marah, yaitu menahan amarah, dan ini gratis. Jadi taqarrub pada Allah itu bukan hanya harus bangun malam, harus puasa, harus masuk tarekat-tarekat, atau sedekah yang banyak. Tapi juga ada yang gak perlu biaya, yang kapan saja, di mana saja, itu gratis, gak butuh ilmu tinggi-tinggi. Itu siapa aja bisa, yakni jauhi marah. Jauhi marah. Jadi siapa yang bisa menahan angkaranya, yaitu angkara marah, dia jadi tetangga Allah. Tetangga Allah kan artinya taqarrub, dekat dengan Allah, qaribu minallah. Yang dicari orang-orang itu kan dekat dengan Allah. Ibadah itu ya karena kita taqarrub pada Allah, dekat kepada Allah. Sampainya kepada Allah, ridha Allah. Lebih halusnya lagi ridha Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Itu tujuannya ibadah. Orang mati syahidnya tuh bertanya taqarrub pada Allah, sama. Mati syahid itu taqarrub pada Allah. Perang di jalan Allah itu taqarrub pada Allah, sama. Matinya mati syahid. Orang sedekah yang taqarrub pada Allah, yang niatnya taqarrub pada Allah, sedekah yang banyak itu taqarrub pada Allah. Sholat, ibadah-ibadah makna lainnya juga taqarrub pada Allah. Jadi banyak taqarrub pada Allah, termasuk menahan amarah. Makanya orang marah itu kan lawannya ya sifat ikhlas, tulus, bahagia, senang, nyaman, itu kan menahan marah. Lawannya ya marah. Makanya orang marah itu bisa menahan marah, itu bisa dekat dengan Allah, jadi walinya Allah bisa. Gampang dalam artian nggak ribet gitu.
nggak butuh hafal Al-Quran, nggak butuh mondok, nggak butuh biaya-biaya besar, siapapun bisa, kapanpun bisa. Pokoknya dalam potensi ketika mau marah dia ya menahan, nggak marah. Haddun nafsi kan marah. Nah, salah satu pintunya setan itu yang paling ampuh adalah marah. Makanya kemarin tak ceritakan sering para ruqyah atau terapis batinnya itu yang kena santet jin kalau sampai kesurupan itu kan ngaku kenapa kok bisa nyantet. Pintunya termasuk angkara, marah. Lawannya ya sabar, tulus, ikhlas, bahagia. Makanya banyak-banyak bahagia, banyak-banyak senang. Saya itu kok banget sih, senang itu banget saya. Jadi memang susah itu. Kalau sudah apalagi dalam keadaan sedih, mau senang itu sulit. Tapi tak senang nih, tak mau senyum aja. Tapi berat banget. Makanya pahalanya besar karena memang walaupun tidak butuh ilmu tinggi, walaupun tidak butuh biaya tinggi, berat banget. Kan sering juga terjadi dikatakan oleh ulama-ulama, takarrub yang gratis itu, yang gampang itu ya di mana ketika dia bisa menahan ujian termasuk marah. Sabar dimarahin istri, itu jalan surga gratis. Oh, ada orang sampai kurus gara-gara dimarahin istrinya itu tarikat dengan nasi. Tapi tidak usah, tapi yang jadi istri jangan sampai jadi ujiannya laki-laki. Neraka itu nanti itu. Dia bener sih laki-laki sabar, tapi titiknya nanti neraka itu. Nah, tapi ada memang. Luar itu gratis. Cara ke surga dengan cara gratis, yaitu dimarahi istri sabar, gak marah. Tapi ulang manusia. Ada orang mati kalau dimarahi istri, ada dibentak istrinya. Ada. Tapi seorang istri jangan sampai ngelamar ke suami, karena wanita kalau sudah punya suami, jadi surganya ada di telapak suami, bukan ibu lagi. Tapi kalau suami selamanya sampai akhir hayat, telapaknya ada di surganya, ridhonya Allah ada di telapak kaki ibu. Kalau seorang perempuan kalau sudah punya suami, telah ganti ke suami. Makanya kalau disuruh milih dua pilihan, sekarang kepentingannya seorang istri umpamanya dibutuhkan oleh bapak ibu, sedangkan dia tinggal dengan suami. Pas bersamaan suami butuh dia, milih yang mana? Kalau kebutuhan bapak ibu itu tidak wajib, tapi yang wajib didahulukan adalah suaminya. Ya tidak apa-apa, secara sosial memang tega, tapi yang memang aturannya seperti itu. Neraka kalau kita itu sampai seorang istri ada dua pilihan, mementingkan suami atau ibu bapak, lalu memilih kebutuhan bapak ibu daripada suaminya, itu neraka. Kalau memilih kepentingan suaminya itu ketaatan, itu aturan. Tapi kebanyakan budaya, yo kok tega ngomong tuane dhewe. Nah gitu, bukan gitu. Bukan masalah budaya, aturan memang sudah. Karena kan sudah diserahkan kalau seorang istri ke suami, tanggung apanya ya sudah suami. Neraka surganya istri itu seorang suami, bukan orang tua lagi. Makanya taat utama itu kan suami. Kok teko ibu loro mana bojone ngelarang, gak apa-apa dilarang. Urusan pokoknya seorang istri kalau dilarang ya sudah diam. Urusan dia nggak berakhlak, suaminya kejam, ya terserah, itu urusan dia adalah Allah jadinya. Yang jelas seorang istri taat bagaimanapun, kecuali diperintah hal-hal yang buruk, nggak boleh. Kayak seorang laki diperintah oleh ibu hanya hal-hal yang buruk, nggak boleh taat, tapi dengan cara yang baik tetap. Contoh, anak laki-laki suruh mencuri sama ibunya, nggak boleh. Anak laki-laki kerjasama dengan ibunya jualan togel, nggak boleh. Jualan narkoba, nggak boleh. Juga begitu, seorang lelaki nyuruh istrinya jualan togel, nggak boleh. Mendekati laki-laki kaya, karena ada, bukan berarti tidak ada. Ada itu ada kasus saya. Ya belakangan ini ada, saya itu didatangi tamu. Seorang perempuan itu saudaranya, bapaknya dia.
Dalam rumah bapaknya katanya sejak meninggalnya istrinya sudah aneh, gak mau keluaran dari kamar. Istrinya meninggal gak mau keluaran dari kamar. Yo bambang punya kutu. Terus masalahnya, ya sejak istrinya meninggal ya sudah, dia tidak keluaran dari kamar. Mbak tak anggap mbak ya sudah punya kutu tua sudah. Terus umurnya berapa? 70 tua lah kalau 70 sudah tua. Akhirnya di rumahnya dia tak di dalam kamar. Lalu anehnya kasusnya itu ya, ada seorang perempuan umur 40. Nah jauh kayaknya 70 dengan mbak dengan masih mbak lah. Umur 40 kan masih muda. Dan yang mbak ini punya suami. Anehnya kalau dia yang mengunjungi langsung sehat. Nah, kalau sudah dia pulang, berkembang lagi di kamarnya sakit. Kalau dia yang mengunjungi sehat, tidak ada hubungan dengan perempuan. Ya tetangga bukan, ya saudara bukan. Pokoknya kenal-kenal, tiba-tiba perempuan itu mendekat ketika sudah acara-acara meninggal agak-agak berbulan-bulan. Mendekat kenal, entah mungkin kenal di warung kopi apa gitu. Anehnya, mbak-mbak ini yang ngantar laki-laki dan itu suaminya. Nah, ini kan. Yang ngantar laki-laki dan itu suaminya katanya di daerah sebelah, desa sebelah. Jadi seakan-akan sama suaminya mbak-mbak ini sengaja suka mendekati orang tua ini. Entah mungkin juga di pelet atau dipakai yang aneh-aneh, soalnya memang tidak dekem kalau nggak ada perempuan. Kalau ada perempuan itu langsung keluar. Lainnya ngajak keluar. Ya keluar kemana? Keluar kopi apa langsung sehat itu mbak itu. Ya sehat gitu. Nanti pulang lagi dekem lagi gitu loh. Jadi setiap hari akhirnya kayak butuh-butuh diayomi perempuan itu. Nah, bapak itu yang sudah tua itu kaya, tanahnya luas. Di situ tinggal sendirian, anaknya ada rumah sebelah. Jadi anaknya itu anak laki-lakinya di rumah sebelah. Jadi di rumah itu dia sendirian setelah meninggal istrinya. Jadi kalau ada wanita itu ke situ, wanitanya pintar waktu nggak ada orang, nggak ada anaknya di sebelah keluar dia ke situ. Jadi kayak semacam anak muda pacaran gitu loh, sembunyi-sembunyi keluar gitu. Tetangganya sudah tahu semuanya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tanpa sepengetahuan anak-anaknya, tanah-tanahnya sudah banyak yang terjual. Ada yang laku 400 juta. Diurus ternyata ada yang satu kotak laku 400 juta. Dan uangnya habis. Uangnya habis. Jadi itu sudah ketika ditanya sama anak berapa bulan setelah meninggal dan kenal wanita, itu tanah yang bagian sana sudah terjual laku 400 juta diurus. Sudah dikerjakan orang, tiba-tiba anaknya nggak tahu. Loh ternyata katanya laku 400 juta, uangnya ditanya nggak ada. Nah itu. Jadi ini wanita ini mendekati Pak Tua itu ya uangnya lumayan ketimbang jadi lonte ya. Tidak mikir lah, lebih baik tidak usah mikir tua itu apa, kita nggak mikir ya uang 400 juta coba bayangkan. Dan itu belum selesai tangannya masih luas. Perkiraannya ya sampai miliaran. Nah itu. Jadi itu ada suami yang gara-gara dunia jual istrinya. Banyak itu jual istrinya. Bahkan saya itu pernah dengar juga kasus kan, saya kan memang ada orang masalah, bukan hanya sakit kuman, ada orang masalah. Ini aneh. Jadi suaminya, wanita istrinya itu kerja apa? Kerja di kafe pakai soal teka-teka itu ya, nemani laki-laki itu. Lah yang aneh setiap hari ya ngantar buat suaminya ke kafe itu. Jadi nanti wayai malam jam berapa dihubungin, jam 12 kalau sudah dihubungi sama suaminya, dijemput, ya jemput dia. Allahu Akbar. Besok berangkat, habis selama hari berangkat, ya diantar suaminya. Ya pakai suaminya kan gimana? Pemandu karaoke di kafe. Dia punya anak. Allahu Akbar. Upaya suaminya, upaya diceluk nih duluan itu nanti melangkah. Makanya berbekallah kita kalau kepada Allah itu maha luas jalannya, tidak aneh-aneh. Karena memang Allah itu maha tahu.
terutama bagi orang awam kayak kita. Modelnya kalau kayak kita itu setiap hari minum kopi, pulangnya maghrib, tidak mungkin bangun malam sholat tahajud atau apa. Tidak mungkin mau ikut tarekat yang nanti zikirnya puluhan ribu ya. Sudah modelnya bukan motornya ini apa, Allah membentuk jalan lain untuk dekat dengannya. Apa itu? Ya sekiranya dia bisa, gampang ya itu. Nahan marah itu sudah dekat dengan Allah, kayak itu tarekat-tarekat. Jangan nahan marah, saya sudah tak terangkan. Pokoknya ridho pada Allah, happy saja. Happy dengan senang aja, itu sudah taruh pada Allah. Makanya sampai Allah itu gampang, ini tak tegaskan karena memang dalilnya, berarti kata Allah, firmannya Allah, bukan kata saya. Makanya sampai jelaskan, jagongan di rumah, jagongan di gardu itu, rokok, ngopi-ngopi bertamu, itu bisa takarub pada Allah ya. Coba, kalau di ilmu itu kan cocok bagi orang awam, bagi kita. Cocok bagi orang apa? Cocok bagi orang yang siang hari sibuk, ngopi subuh berangkat atau ngaruh tebu, subuh berangkat ikut motornya tebu, nanti bisa datang jam 9 datang. Itu suruh tahajud, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, kata bahasa gaulnya itu, nggak mungkin Bapak. Kamu mungkin nggak bisa dipaksa loh, suruh takarub pada Allah jadi orang wali, orang alim, jadi orang soleh untuk jalannya tahajud tidak bisa untuk takarub pada Allah. Makanya banyak jalan. Hanya apa? Ya sudah Pak Bu, kita sama kalau kita di siang hari sibuk, sing simpel aja, wis terima urip aja wis enak rasanya kita. Jangan marah, sabar, nerimo. Ya sholat 5 waktu dilakukan, tidak usah aneh-aneh. Wah ya kerja wah sholat itu aja, tidak usah banyak yang digir-digir, yang subuh orang ribuan, tidak usah. Punya sholat dijaga. Terus setelah itu dia kerja apa adanya dengan tulus, ikhlas, nerimo. Jangan sampai sedih, jangan sampai marah, itu jaga. Seneng toh. Itu harus masuk surga. Karena apa? Makanya saya suka itu. Karena kadang saya aja yang santri kadang nggak mampu untuk pikir-pikir semuanya ini. Kadang walaupun mampu, saya tuh berpikir takutnya itu bukan takut ya. Namanya kita nggak ketahuan ya. Saya terlalu alternatif perbuatan apa skill apapun yang membuat saya jadi bukan nanti di akhirat. Jangan-jangan itu yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Saya perbanyak alternatif walaupun saya bisa ya gitu. Umpamanya saya bisa sholat malam, saya tetap melakukan yang sepele-sepele itu. Kayak saya tuh makanya diilmui sesuatu itu. Kita itu tidak ribet dekat dengan Allah. Saya selalu tegaskan karena memang ini untuk kita yang pantas ini. Apalagi zaman sekarang kan. Jadi kadang saya tuh jagongan. Saya tuh mampir di Mas Hermawan, Mas Yusuf, Pak Nawi, siapa itu. Kadang di rumah bertamu mampir kemana. Wadah kalau sudah ada saya kuyung bertawa. Itu bukan karena apa? Karena urakan. Saya tuh mengungkapkan kita itu sehat, kita itu bersyukur, kita itu senang. Allah menciptakan kita itu gak susah gitu. Kita tunjukkan kita itu ciptaan Allah yang Allah menciptakan kita untuk sehat, untuk berbahagia. Dan itu ada dari Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini qul katakan Muhammad kepada umatmu. Bi fadlillah, dengan karunia apapun karunia kita sesuai dengan nasib kita. Pemberian Allah itu takdir untuk kita itu apapun yang kita sekarang alami itu fadlnya Allah. Miskin itu fadl, kaya itu fadl, sedih itu musibah itu sudah pemberian Allah. Katakan Muhammad, dengan pemberian Allah apapun bentuknya sesuai masing-masing manusia hamba Allah. Wabil rahmati, dan bentuk rahmatnya Allah apapun untuk dia, miskin kaya apa. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu dia nerimo, senang. Senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu rasa senang dengan pemberian Allah apapun itu lebih baik daripada apa yang dia kumpulkan di dunia. Lebih baik jadi penguasa, lebih baik jadi orang kaya. Senang saja. Itu lebih baik dari sekarang. Makanya nggak tahu ayo kita senang bersama, ya ngopi ya merokok. Pokoknya dengan syarat ya, itu melakukan yang boleh, yang mubah, yang boleh, bukan yang haram. Jadi menikmati suatu yang boleh itu senang.
Karena kita kalau melakukan sesuatu yang boleh, berarti kita menghindari hal yang dosa, yang maksiat. Sekarang contohnya begini, apalagi di musola ini bukan hanya boleh, tapi memang berutama, punya keutamaannya. Sekarang dunia aja, mari begini umpama kita jagongan di rumah lah. Kalau ini yang utama, apalagi yang lebih baik kita yang biasa aja ya, yang gak ngaji umpamanya. Asalkan gak maksiat ya. Kita di rumah sekarang jagongan dengan keluarga, kuyon gitu. Asalkan di situ gak ada yang haram ya, nggak mabuk-mabukan, nggak apa ya, pokoknya yang boleh lah, kuyon, makan-makan itu kan boleh, merokok, ngopi, ya, mendayo gitu. Itu boleh, dan itu menjadi takarruf pada Allah, bukan hanya sekedar boleh, tapi mendapat pahala justru takarruf pada Allah. Pahalanya besar kalau saat itu kita, karena itu saat itu kita terhindar dari di dunia di sisi lain yang saat itu sedang orang-orang bermaksiat. Kan malah ini mulia, kita ngobrol di rumah saat ini, kuyon anak makan-makan, rokokan, jagongan, cekikikan, itu baik. Itu kenapa? Karena di sisi lain sekarang orang menikmati maksiat banyak. Sekarang saat ini di kafe-kafe itu orang itu bermaksiat banyak, cekikikan, tertawa, minuman, takuannya di wanita-wanita cantik. Ya coba, mana kita kan selamat dari itu coba. Nah itu kita berpahala di rumah kalau kita niatkan untuk Allah. Kita niatkan hal-hal yang boleh di rumah, kita jagungan yuk, senang, kita minum kopi. Jadi senangnya kita nikmatnya itu menikmati apa yang dibolehkan Allah. Menikmati rokok, ngobrol, jagungan, ngopi. Itu hal yang halal bagi Allah, bisa tarakul pada Allah, ketimbang kita menikmati sekarang mabuk-mabukan di tempat lain. Masuk akal? Jadi takarruf pada Allah itu bukan harus sholat malam. Makanya saya senang sekali, bahagia ketika saya bertamu, kecil senang, kuyon senang saya. Ketimbang saya senang-senang di kafe. Coba, senang-senang mabuk-mabukan itu. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang yang terjerumus, merasa senang bahagia dengan maksiat. Sekarang begitu loh, kalau nggak maksiat nggak senang. Padahal kita bisa ngopi, kumpul bersama, kuyon itu sudah nikmati. Kebanyakan manusia sekarang kalau nggak maksiat nggak nikmat. Apalagi laki-laki, kalau nggak dengan wanita nggak nikmat. Kalau nggak mabuk-mabukan nggak nikmat. Sesuatu yang membahagiakan bagi mereka maksiat. Tapi kalau kita enggak, kita nikmat adalah melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Titik, itu berpahala besar. Asalkan kita niat seperti itu. Makanya dengan hal yang boleh dilakukannya. Makanya sedikit-sedikit kita walaupun ada anak-anak nom-nom, arek-arek nom-nom ya, di jagungan, di kartu sampai bengi gitu ya. Asalkan satu tadi dibolehkan sama Allah, dalam hal dibolehkan, itu enggak apa-apa. Kemendingan itu masih selamat ketimbang saat itu juga dia mabuk-mabukan di tempat lain. Jadi ibadah itu bukan harus zikir, bukan harus di masjid. Lebih-lebih sekarang kita kayak gini di taklim, wah itu memiliki keutamaan. Kalau bisa ya seperti itu. Tapi kalau capek ya di rumah, ya jangan maksiat di rumah. Lihat kan, wes aku di rumah ya wes. Ya tidak apa-apa, lihat film hantu gak apa-apa, lihat film hantu gak apa-apa ya. Kalau lihat film hantu apa gak apa-apa di rumah, asalkan tak maksiat gitu. Tapi jangan maksiat, kalau maksiat meninggalkan maksiat ke maksiat lain namanya ini. Kayak sekarang, aku sumpah kok ketimbang saya tengkar dengan istri apa, wis ada metu ke kafe main wanita, wah itu namanya dosa menuju dosa itu lain itu. Maksudnya, omongnya saya begini. Aku tengkar dengan istri, lalu kalau saya di rumah sekarang, saya ini jadi setan aja. Hanya saya keluar, ke rumah siapa ngopi rokok, tidak apa-apa. Kan ngopi rokok kan boleh ya, boleh. Atau kalau ngopi nggak apa-apa, ngopi rokokan sendiri menikmati. Waduh senengnya ngopi, senengnya rokok, nikmat. Itu ketimbang saya tadi marah di rumah. Itu berpahala. Makanya kita itu harus pandai-pandai niatkan apa yang menikmati, apa yang dibolehkan Allah untuk ibadah. Akhirnya jadi ibadah tanpa lupa. Saya sekarang hobi bonsai, saya senang berbonsai. Karena saya senang bonsai, saya itu berpikiran,
Saya itu sibuk bohong. Paling tidak saya itu tidak mengisi menambah maksiat ke orang-orang yang menikmati maksiat. Saya lihat seperti itu. Nggak apa-apa lah sibuk saya ke arah apa sibuk saya. Ketimbang saya mengisi ke hal-hal yang maksiat. Paling tidak saya mengurangi nggak ke situ gitu. Niat kan gitu. Niat itu sudah berpahala kepada Allah. Bukan harus sholat malam saja, bukan harus puasa di siang hari, tidak. Dengan senang gitu, dengan senang. Gitu. Jadi itu bagian dari bekal. Dari bekal lagi takarub pada Allah, termasuk mencegah amarah, menahan marah, nerimo, itu luar biasa bagi kita, terutama orang-orang awam. Syukur-syukur kita juga bisa sholat tahajud. Kalau nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa ikut tarikat-tarikat dikit-dikit, dengan kecil lagi ya pakai tadi ya, gitu ya, jagungannya, enjoy gitu ya. Jagungan selamat, menikmati hal-hal yang dibolehkan saja sudah, enjoy. Nah ya, itu tak wanti-wanti dulu. Orang ketika datang ke rumah juga tak bisa pahami gitu. Karena sulit, orang itu dikira ibadah itu dekat dengan Allah itu dikira harus pinter agama, hafal kitab, terus ikat tarikat-tarikat zikir, bangun malam, sering tirakat puasa. Dikira ibadah-ibadah seperti itu saja. Banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal di sekitarnya selama itu boleh, itu menjadi tarekat. Wis makan-makan itu boleh, jadi tarekat, makan-makan itu semuanya. Baru seneng, itu tarekat. Jagungan, rokokan, ngopi, pokoknya selama tidak hal-hal yang dilarang oleh Allah, selama itu dibolehkan semua. Malah di Ihya itu ada kiai yang menerangkan dalam sarahnya itu, inti agama itu menikmati apa yang dibolehkan oleh Allah. Titik. Karena apa yang dibolehkan oleh Allah berarti dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal yang haram, tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Kalau kita melakukan yang boleh oleh Allah, berarti kita saat itu tidak melakukan maksiat. Berarti kan itu tarekat. Makanya tidak aneh-aneh. Jadi itulah welas kasihnya Allah. Termasuk bekal itu ya itu banyak. Jadi jangan gampang menilai. Nanti ada orang jagongan di rumahnya tidak paham. Anak-anak juga dengan saran itu tidak mampu. Yang positif saja. Tidak paham. Ketimbang, ya itu pikirnya. Ketimbang di mampu-mampukan di tempat mana di pagaian itu memang di situ saja. Ngomong-ngomong sekalian jaga keamanan. Gimana Ustaz kalau sambil diskuat? Nah itu masalahnya. Mungkin dosa lebih sedikit gitu ya, ketimbang diskuat di kafe gitu ya. Itu masalahnya seperti itu. Jadi usahakan yang boleh, maksudnya yang boleh. Yang boleh ngopi, jagongan, ketawa-ketawa itu nggak apa-apa. Memang bahagia itu diperintah sama Allah. Dan bahagia itu kan, nikmat itu kan nggak harus ke kafe-kafe nyanyi karaoke. Ngopi bareng, ngobrol itu bisa bahagia. Gitu. Mau itu tarekat saya banget. Oh bahagia, tarekat saya banget. Apalagi ada nilai silaturahim juga. Itu tarekat saya banget itu. Karena itu, saya itu kadang walaupun santri fokus untuk bangun malam itu berat. Untuk mendekat kepada Allah melalui ibadah yang formal itu berat. Jangankan nambah yang nawafil yang sunnah. Wajib 5 waktu aja kadang keteteran gitu ya. Kadang kita diakhirkan karena sibuk gitu ya. Makanya lakukan hal-hal yang itu. Cuma kalau yang utama lakukan tetap ya wajib. Maksudnya yang nawafil yang tambah-tambah nggak sholat malam nggak bisa, nggak mimpi lama, puasa, sunnah itu kalau nggak mampu nggak bisa dilakukan. Takarub yang lain saja. Kan sering saya ceritakan orang jadi wali malah kadang ada yang tidur terus jadi wali. Ada yang jadi wali karena makan itu ada. Ya makan itu karena ada waduh menikmati Allah ini halal makan, menikmati Allah syukur ya makan nikmati. Begitu Pak. Jadi mari kita itu. Jadi makanya apalagi kita datang ke masjid begini. Jadi dengan kalau kesini niatkan ya.
Paling tidak kalau nggak ada saya, jenengan tetap menjadi tarikat jenengan. Nggak dapat ilmu ketika saya nggak masuk, umpamanya begini, jenengan masih jadi tarikat jenengan. Niatkan, saya mau ke musola masjid ngaji lillahi. Toh walaupun nggak ngaji, batin dengan berpikir ketimbang saya ada di rumah nanti nonton TV yang maksiat-maksiat. Sudah, saya pergi ke masjid, duduk di masjid aja, jagongan di masjid aja, gitu aja. Dan insya Allah kalau jagoan di masjid, insya Allah karena ada energi suci, insya Allah jauh dari ngerasa-ngerasa itu sambil dijaga. Karena kondisinya juga lain. Ketimbang ngobrol-ngobrol di kartu itu lebih aman di masjid. Kecuali bisa jaga. Jadi ini akan seperti itu. Setidaknya satu, saya terhindar dari maksiat di rumah. Nomor satu ya, setidaknya saya menghidupkan agama Allah. Titik. Jenengan datang ke masjid sini, murid bilang itu berarti musola ini ada yang beribadah. Itu kan agamanya Allah. Paling tidak orang lewat pun masjidnya isi, ada orang beribadah. Senang jenengan beribadah. Allah itu senang melihat jenengan. Serius dengan Allah. Taruhan. Kalau percaya besok di akhirat tuntut saya. Kalau nggak percaya. Kalau jenengan istiqomah seperti itu, saya yakin kalau sampai Allah mengadab jenengan itu tidak dapat pahala, tuntut saya. Ketemuan nanti di akhirat cerita itu di akhirat. Tenang ini janjian coba. Saya bilang jenengan kalau sampai ke sini ya, pas gak ada orang sendirian, jenengan kalau niat tadi besar, saya menghidupkan musolanya Allah, titik biar hidup agama Allah walaupun saya sendirian. Yang penting hidup musolanya. Itu luar biasa senangnya Allah ke jenengan. Betapa solehnya jenengan. Betapa jadi orang soleh jenengan. Itu bilang pun duduk aja di sini waktunya sholat gak ada yang datang lainnya, ya sudah. Betapa senangnya Allah jenengan. Betapa senangnya Allah jenengan. Niatkan, yang penting musola wis urip, cek ketok musola penting sholat, titik. Senang Allah. Senang luar biasa, senang. Di samping itu kan lainnya senang-senang di rumah, nggak ingat nggak ada yang ingat musola. Ya siapapun itu. Seperti itu setidaknya menghidupkan agama Allah. Makanya saya kesini tuh, walaupun nggak ada siapa-siapa ya, tak hidupin lampu saya kesini wis sholat sendiri dan umpama. Saya senang karena Allah yang tahu saya. Yang penting niat saya menghidupkan lampu masjid ini hidup, masjid ada yang sholat titik, ada yang sujud walaupun saya sendiri titik. Saya senang, saya kira senang Allah. Betapa kita soleh kalau Allah senang. Karena yang dicari Allah senang kita. Orang hebat itu kalau tadi kan Allah senang kita. Yang dicari orang-orang alim, orang-orang ulama, kiai-kiai di pesantren, orang-orang nyantri itu kan senangnya Allah. Kita cukup gitu aja di sini sudah senang. Menghidupkan agama Allah. Nomor 2, setidaknya kita itu terhindar dari maksiat yang ada di rumah. Sekarang itu maksiat bukan hanya di luar, bahkan di rumah ada. Maharib aja sudah film-film yang aneh-aneh sudah ada. Ya, orang-orang yang mereka katakan kan ada, setel tak mungkin luput dari maksiat itu ada. Paling tidak mulai mari sampai Isya kita terhindar. Itu senang Allah. Senang Allah. Makanya kesini jenengan kalau sudah seperti itu, jenengan siapapun datang ke masjid tapi diilmui seperti itu, jenengan gak akan pernah menyesal walaupun tidak ada saya, walaupun tidak ngaji. Gak akan pernah menyesal. Karena tujuan jenengan bukan karena ngaji ilmu saja, ketemu saya, ngaji dengan saya, tapi karena Allah tadi. Wis agama Allah cek urip gitu aja. Saya datang jauh-jauh itu cuma niatnya satu, agama Allah ben urip di Kalisat, walaupun sekitar Kalisat sini aja, titik. Bayangkan kalau nggak ada kita, ini mati di sini. Maksudnya mati, enggak, lampunya nggak hidup, nggak ada yang sholat. Coba bayangkan nggak hidup, kan kalau nggak ada kita kan mati lampunya. Makanya nggak usah wisdom, nggak usah aneh-aneh, nggak usah kecil hati, itu membuat kita dekat. Titik sudah. Titik. Saya tuh mondok 10 tahunan, tapi ini saya lakukan karena manusia itu dinilai kalau pada Allah bukan karena pintar, bukan karena berkedudukan, tapi yang peduli dengan Allah titik. Perasaan dengan Allah nyambung. Karena sekarang itu orang yang peduli dengan Allah itu jarang. Orang yang ingat pada Allah itu jarang sekarang. Yang ingat itu dunia itu ingat jarang, Allah itu jarang. Padahal coba ingat betapa Allah itu kok dilupakan. Lah orang itu sing nyekel nyawa air.
Sing roe, sing rezekine malah dibalikin. Jangan sampai Allah memaksa kita untuk ingat. Nah itu bahaya. Gak bahaya tapi gak keren. Coba, tapi masih selamat kalau Allah memaksa kita ingat pada Allah. Contoh apa? Dipaksa sama Allah biar kita ingat. Sakit? Nah, sakit. Ya Allah, ini suara suara masjid baru ingat. Itu namanya dipaksa elek aku ini. Gustimu. Sing nyiptane kowe. Sekarang tak paksa untuk eleng aku sebenarnya. Iku saya sayang pada Allah, berarti kan dipaksa. Ini yang dipaksa caranya apa? Disakitkan. Makanya itu gak keren itu karena dipaksa dulu. Yang keren itu apa? Gak usah dipaksa sama Allah, tapi kita yang ingat duluan gitu. Betapa senangnya Allah. Iya kalau diingat karena sunat ya, nggak sempat tobat ya. Kan banyak orang, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Baru sekarang mau dipaksa itu namanya terpaksa. Tapi mending ketimbang gak ingat sama sekali gitu ya. Nah, jadi kan ada di Al-Quran. Jadi makhluk Allah itu semuanya taat dalam keadaan tulus atau dipaksa. Mesti ingat kepada Allah. Nanti ingat kepada Allah, semua makhluk itu mesti nyambung kepada Allah dalam dua kondisi. Allah menjadikan mereka. Satu, dalam kondisi tulus. Tulus itu luar biasa, keren berarti. Tulus itu berarti dia tanpa dipaksa sama Allah sudah sadar nyambung dengan Allah, peduli dengan Allah, iman kepada Allah, ingat pada Allah. Keren. Sehat, ingat pada Allah tanpa diingatkan sama Allah. Selalu nyambung pada Allah. Ibarat orang ingat ajaran sedekah untuk Allah tanpa nunggu suki. Miskin aja sempat sedekah. Berarti karena kesadaran ketulusannya betul. Itu keren. Orang miskin yang suka sedekah itu keren. Orang sehat ketika ingat pada Allah itu keren. Nanti malah sakit baru ini ngomong, wah itu dipaksa dulu sama Allah. Dibotak berat dulu sama Allah, sakit baru parah ya. Waktu sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, suruh pergi ke masjid, tidak pernah ingat pada Allah, tidak pernah ingat masjid. Hanya apa? Digosok truk, sama kapok, ya baru. Nanti kalau sudah saya bisa jalan anutan mau ke masjid, kapok, dibatin. Kalau sehat memang dulu dipaksa. Nah makanya kalau kita tahu ilmunya itu mumpung gak dipaksa sama Allah, mesti kita dipaksa sama Allah. Mumpung gak dipaksa, kita itu ingat Allah dulu. Keren itu namanya. Keren. Kalau dipaksa gak keren, karena terpaksa. Lain nanti di akhirat lain. Tapi yo ketimbang apa masih lumayan lah ingat Allah kepaksa, ketimbang gak dipaksa ndak ingat-ingat gitu loh. Wes lo ndak ilik. Waduh itu keparahan itu terlalu itu. Terlalu. Jadi seperti itu ya. Jadi niat waktu kita sehat begini syukuri dengan Allah. Syukur, senang. Makanya senang. Kita diberi kaki bisa jalan sekarang, bisa bersuara begini. Makanya saya senang aja, senang saya. Saya tuh tidak pernah merasa rugi kesini jauh-jauh dingin sampai keluar apa. Saya tuh tetap senang saya. Karena saya masih sehat, masih bisa begini dengan kita bersama. Senang luar biasa. Saya jumpa lagi. Senang saya luar biasa, happy. Makanya saya ketika pulang ke Mendoyo senang ketika karena senang lepas saya tulus banget. Saya banget itu tarik senang. Mumpung saya sehat. Mumpung saya. Makanya saya tuh minta pada Allah yang umur yang panjang. Karena saya nanti kenapa saya umur panjang? Ya biar saya itu masih bisa menjalankan perintah Allah. Peduli dengan agama Allah. Itu saja. Peduli. Saya tuh biar sempat panjang membawa kita semua, kita bukan yang saya. Ya begini itu. Coba bayangkan saya tuh naudzubillah ya. Naudzubillah. Umpamanya saya pas mati cepet pas opo sing ngisi punya ujian berat nanti orang-orang kalau nggak ada saya. Berat apa kira-kira terus ngaji coba pas saya mati coba. Naudzubillah. Saya nggak mau mati ya, Pak. Nggak mau mati saya. Gak mau mati saya ya sepanjang dulu lah sampai kita betul-betul dekat dengan Allah ngaji bersama itu. Iya tenang nih. Saya ya Allah semoga saya nggak mati. Gimana? Saya belum siap. Kita itu belum siap untuk mati karena menegakkan agama Allah, mengisi agama Allah saya kurang itu. Makanya walaupun saya dikasih Ustaz Ali besok mati ketika ngajar mati saya masuk surga, gak mau saya. Walaupun saya masuk surga gak mau saya. Gak mau. Nanti boleh apa? Masuk surga.
surga ya, saya mati pokoknya besok tuh ngajar sendiri, dipastikan nanti surga. Mati syahid lalu masuk surga karena saya ngajar. Saya nggak mau ya Allah. Kenapa nggak mau? Bukan nggak mau mati syahid, karena saya belum puas untuk menegakkan agama Allah. Nanti saya mati masuk surga, nanti di surga apa kalau bidadari untuk apa enaknya itu ya. Nanti tujuannya ingin masuk surga kalau bidadari apa enaknya itu ya. Yang enak itu gimana kita menikmati agama Allah, itu sudah gitu. Menikmati hidup yang dianugerahkan Allah yang luar biasa, hidup bersama, jagungan bersama, itu nikmat luar biasa. Ketimbang kalau bidadari. Kalau bidadari kue dewe tok ya, apa ya? Tiap hari kalau bidadari. Lebih baik kan enak begini kan? Itu masih kalau bidadari kan namanya nafsu, mas. Nafsu, walaupun di surga kan tetap nafsu. Tapi kalau kita menegakkan agama Allah begini, itu nikmatnya luar biasa. Ya itu bayangkan, andai gak ada kita gak peduli. Coba bayangkan musola ini mati kayak dulu, gak ditempati. Allah Akbar, betapa Allah itu gak terima. Nanti baru dipaksa untuk ingat Allah untuk musolanya biar ditempati baru ya. Sakit. Makanya itu tujuan saya. Saya seneng aja jauh-jauh sini, seneng. Membuka kisah yang masih bisa melangkah, saya seneng. Makanya saya minta panjang umur, kita bersama panjang umur biar setidaknya di Kalisa di mari-mari sampai insya Allah jamaah. Ono sing sholat ngedupin aku itu aja. Jadi nampak objek Kalisa di Islam itu ono sing sujud pada Allah. Sudah. Ono sing sujud, Allah itu berarti orang Kalisa ada yang ingat pada Allah. Coba bayangkan ada daerah-daerah yang kosong kayak ini kan pada Allah. Sibuk di rumah masing-masing. Allah dijawab, ya Allah, mau begini. Alhamdulillah Allah juga diperlukan. Alhamdulillah. Makanya yang pengen syahid, tapi saya pengen hidup lebih panjang lagi. Syahid masuk surga kalau dia bidadari apa yang naik seperti itu. Demikian, mugi-mugi pinarian berkah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.